Shalom, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Kampung Tengah menyampaikan salam damai dan sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian Minggu 7 Februari 2021 GKP Jemaat Kampung Tengah. Pelayanan firman oleh Pendeta Makyolin Carolina Tuasuun MTH, Pendeta Gereja Kristen Pasundan. Pelayan tata kebaktian Ibu Firtati Niman. Pianis Saudara Kevin Levi Gwendolyn. Pemandu pujian Saudara Eka Arya Lampung. Jemaat dalam kasih Tuhan, seluruh rangkaian kebaktian saat ini kami serahkan kepada pelayan firman, pelayan tata kebaktian dan semua yang bertugas. Selamat memasuki kebaktian. Jemaat dalam kasih Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam kebaktian saat ini. Mari kita persiapkan dengan bersaat teduh sejenak, memohon bimbingan Roh Kudus. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama dan kedua. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah. Di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Baiklah, kita mengawali kebaktian kita hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan Yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengarlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada kebaktian hari ini yang dibacakan dari Markus pasal 9 ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kebaktian kita.
Kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 357 bait pertama. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan Yesus, bimbing dan tuntunlah kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 akan diperdengarkan kepada kita sekalian sebagai hukum Allah. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita sambut hukum Allah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Keesaan nomor 565 bait pertama. Kasih pasti
kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta dan firman-Nya tiada pada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa di hadirat Allah kita. Pengakuan dosa terlebih dahulu dilakukan secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bersama pengakuan dosa yang sudah kita ungkapkan, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 32, bait pertama. Bagi kita, kini dengarlah berita anugerah Allah yang dinyatakan sebagai anugerah pengampunan dan saat ini dibacakan dari Yeremia pasal 31 ayat 16, 17 dan ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjarannya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, dan tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Maka saudaraku, demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang telah dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah,
serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah berkenan mengampuni dosa saudara. Amin. Kita sambut berita anugerah pengampunan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 34 bait pertama. Salib Yesus ditahan, kusahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Saudaraku, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita ini. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita rendahkan hati, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa pencipta semesta, Bapa pemilik semesta. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan istimewa untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami saat ini, tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan pada saat ini. Urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya Engkau percayakan firman ini diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kiranya kami dapat sungguh-sungguh tertuju pada firman-Mu itu. Inilah kami ya Bapa, berfirmanlah, kami sungguh menantikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat yang ke-31 ini merupakan bagian dari perikop Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu
dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Aduh, kok hidup begini amat ya? Ya Tuhan, apalagi ini? Ya ampun, baru saja awal tahun sudah banyak peristiwa yang mengerikan seperti ini. COVID saja belum tuntas, sudah ada kabar virus yang baru datang. Pandemi belum berakhir, tapi bencana sudah datang bertubi-tubi. Kenapa ini? Sampai kapan begini? Sampai kapan ini terjadi? Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Ungkapan berupa keluhan yang tadi sudah saya sebutkan contohnya. Satu atau dua di antaranya mungkin pernah kita ucapkan, baik langsung maupun terlintas dalam pikiran kita, ataupun mungkin kita pernah mendengar anggota keluarga kita kah, atau mungkin rekan kerja kita kah, atau mungkin rekan sepelayanan kita kah. Mengeluh karena ternyata kita sudah memupuk harapan ketika di akhir tahun memasuki awal tahun yang baru, keadaan akan jauh lebih baik. Tetapi ternyata di bulan pertama di tahun yang baru ini, seolah-olah harapan itu semakin jauh saja dari kita. Namun toh ini baru bulan pertama. Kita tidak boleh kehilangan harapan, tidak boleh kehilangan semangat. Ya memang tidak mudah, tetapi harapanlah yang akan membuat kita bukan hanya bertahan, tetapi kita harus menjaga harapan tetap ada supaya kita bisa melangkah, kita bisa maju, kita bisa saling menguatkan. Dan hari ini bicara tentang harapan, bagaimana memulihkan harapan itu setelah peristiwa buruk, peristiwa menyedihkan bertubi-tubi datang menimpa umat Israel
ketika dalam masa pembuangan, di awal-awal sedemikian rupa menaruh harapan, oh mungkin kita tidak akan lama, tetapi ternyata mereka harus lama di tanah orang. Dan kemudian harapan itu sepertinya pupus. Harapan itu sepertinya berganti sehingga mereka menggantungkan harapan kepada Allah lain. Maka Yesaya pasal 40 sampai pasal 66 ketika kita melihat ini bagian kedua dari Yesaya. Ini bagian yang merupakan pengharapan akan keselamatan Israel. Mereka tidak akan selamanya dibiarkan oleh Allah. Secara khusus pembacaan Alkitab kita saat ini yang tidak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Kita melihat bagaimana Allah membangkitkan harapan umat, bahwa ketika umat sudah lelah, sudah tidak berdaya, putus asa karena berbagai harapan yang dipupuknya belum juga terwujud. Bahkan diungkapkan di ayat yang ke-27, mereka merasa seolah-olah hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak bisa melihat, Tuhan tidak tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Bahwa ada bagian yang harusnya menjadi hakku sebagai umat pilihan. Tetapi Allah tidak memperhatikan itu. Oh saudaraku, keluhan ini sangat mendalam. Karena menganggap Allah sudah membuang mereka sungguh-sungguh. Tetapi Allah kemudian mengingatkan, inilah yang disampaikan kepada umat yang kita amini. Ini bukan hanya kepada umat di masa lalu, di zaman Yesaya, tetapi juga disampaikan kepada kita sekalian. Bapak, ibu, saudara-saudari, opa, oma, dan anak-anakku, disampaikan kepada kita yang sedang dikepung persoalan yang nyaris pupus harapan. Kita mau melihat bagaimana Allah membangkitkan semangat itu. Yang pertama, Allah kembali mengingatkan sejarah perjalanan kehidupan umat. Allah kembali mengingatkan sejarah perjalanan kehidupan saudara dan saya. Yang pertama ini Allah mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah umat ketahui. Sudah umat rasakan bahwa Allah bukan hanya pencipta lalu meninggalkan ciptaannya. Tetapi Allah juga adalah Allah yang setia memelihara. Tidak mungkin melupakan ciptaannya. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24 menunjukkan hal itu. Kalimat tanya yang ditujukan bagi umat termasuk bagi kita. Di ayat 21 demikian dalamnya. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Kalimat lainnya, bukankah kamu sudah tahu, bukankah kamu sudah mendengar, bukankah kamu sudah merasakan sejarah perjalanan hidupmu? Tuhan yang atur. Ketika ada banyak keluhan seolah-olah hidupmu tidak lagi berarti, pertolongan Tuhan tidak ada lagi, janji Tuhan tidak diwujudkan lagi. Tetapi toh ternyata dalam jatuh bangunnya sejarah kehidupan umat, baik sebagai pribadi maupun umat dalam arak-arakan kebersamaan sebagai sebuah persekutuan. Kita ada sampai di titik ini. Kita ada seperti sekarang ini. Bukankah itu karena pemeliharaannya? Memang pengalaman berubah-ubah. Suka dan duka, menyenangkan atau mengecewakan. Pengalaman kita memang beragam. Tetapi satu hal yang tidak berubah. Kasih setianya yang terus-menerus hadir dalam keragaman peristiwa yang terjadi dalam hidup kita.
Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ayat 25 sampai 26. Allah mengingatkan untuk menjaga harapan itu tetap kepada Allah saja. Jangan setarakan, jangan samakan Allah dengan ilah-ilah lainnya atau kuasa-kuasa lainnya. Ini merupakan pengingatan karena umat kemudian mencari pengharapan pada kuasa lain. Umat mulai membuat patung-patung buatan manusia untuk disembah supaya mereka punya keyakinan. Mereka meletakkan diri pada benda-benda tertentu. Bahkan ada juga yang mengikuti kebiasaan untuk menyembah bintang-bintang. Maka kemudian diingatkan kepada mereka, siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka dan satu pun tiada yang tak hadir? Bukan kepada bintangnya, tetapi kepada pencipta dari bintang itu saja, yakni Allah pencipta semesta. Maka ketika saat ini kita dalam segala persoalan yang kita alami tergoda untuk menggantungkan harapan pada kuasa lain, kepada manusia atau pembesar, ingat siapa yang menciptakan mereka, maka sembahlah Dia saja. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dibentangkan langit seperti membentangkan kain. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Maka Allah yang sama juga akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan itu tertulis di ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Bahwa meskipun karena keadaan, karena kondisi yang begitu pelik, anak-anak muda, teruna-teruna menjadi lelah, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan selalu terbatas, bosan, sepi di rumah. Orang muda, orang tua dengan segala tanggung jawab yang ada ditunaikan sedemikian rupa, kadang menjadi lelah karena begitu banyaknya tanggung jawab yang harus diemban dan semua harus ditunaikan. Mengandalkan kekuatan diri sendiri tidaklah kita bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah kembali memandang kepada Sang Pencipta itu, yang tidak kenal lelah itu dan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, bercermin dari pengalaman bangsa Israel, tidak apa-apa ketika kita sempat merasa hidup kita sepertinya tersembunyi dari Tuhan. Sepertinya Tuhan lupa. Sepertinya Tuhan tidak menepati janjinya. Mungkin pernah terbersit seperti itu. Mungkin hari ini, bulan pertama di tahun yang baru ini, banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi. Banyak yang mengecewakan, banyak yang menakutkan, membuat kita nyaris berhenti berjalan. Maka mari kita ingat 3 hal tadi. Kita tidak sedang berjalan sendirian. Sejarah perjalanan kehidupan pribadi ataupun keluarga kita, sejarah perjalanan kehidupan umat Tuhan menunjukkan ternyata kita selalu ada teman. Orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga punya persoalan, bahkan bisa jadi jauh lebih pelik dari kita.
Maka mari kita mencoba untuk juga memberikan perhatian, ikut merasakan untuk bisa mengerti satu dengan yang lain. Baik anggota keluarga, anggota persekutuan, teman sepelayanan, teman dalam pekerjaan. Dan ingat jugalah hal ini, bahwa Tuhan, Sang Pencipta itu, menaruh dalam diri setiap orang kemampuan untuk menyesuaikan diri di segala kondisi. Tuhan menganugerahkan daya lenting kepada kita, resilient, sehingga kita tidak mudah patah betapapun mengecewakannya kehidupan yang sedang kita alami. Tetapi dengan bergegas, ketika kita merasa ini semakin berat, kita bukannya lari menjauh, tetapi bergegas datang kepadanya, berseru kepadanya, minta kekuatan kepada Sang Pencipta itu untuk kemudian memberikan penguatan kepada kita. Dan dengan demikian, sebagai pribadi yang sudah dikuatkan pun, Allah menginginkan kita untuk juga dapat menguatkan sesama di sekitar kita. Baik kita sebagai pribadi maupun gereja sebagai organisasi yang terus mengembangkan cara-cara yang baru untuk menunjukkan kepedulian di masa yang sulit ini. Bukan hanya untuk anggota jemaat, tetapi juga untuk lingkungan masyarakat di mana Tuhan hadirkan kita. Maka saudaraku, apapun yang sudah terjadi dan yang akan kita hadapi ke depan, jangan patah semangat. Dia, Allah, hadir dalam sejarah perjalanan hidup umatnya, termasuk sejarah perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur untuk mendukung penata layanan jemaat. Persembahan dihimpun oleh keluarga masing-masing. Penyerahan persembahan dapat langsung ke gereja atau dengan transfer ke rekening gereja sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Nats persembahan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil menghimpun persembahan, kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 382, bait yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku
ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita bawa persembahan ini ke hadirat Tuhan dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, inilah persembahan syukur kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan. Perkenankan kami mengelolanya untuk menata layanan di jemaat-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah, Bapa yang penyayang. Kami bersyukur untuk kesempatan kami menyatukan hati, mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang ada dalam ragam pergumulan, secara khusus mereka yang ada dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan, dan juga para orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia, karenanya secara fisik kondisi mereka menurun. Kami berdoa kiranya Engkau yang menjadi sumber kekuatan, Engkau yang memberikan kesabaran, kesadaran kepada saudara-saudara kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam kesakitan yang dialami oleh Ibu Gumara Sitorus, Bapak Sudarno, Ibu Detan Timisela, Ibu Ani Linah Maulani, Saudara Yehezkiel Tuasela, Ibu Mardiana Junaidi, Bapak Sudia Atmaja Petrus, Bapak Yohanes Bayin, Ibu Basuki Sigit, Ibu Elis, Bapak Hidayat Bone, Ibu Nurianah Bayin, Ibu Yustiana Petrus, Bapak Robi Butar-Butar, serta sanak keluarga kami atau sahabat kami yang dalam keadaan sakit dan nama mereka kami serukan di hati kami masing-masing. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga yang sedang berduka karena Engkau memanggil pulang orang tua terkasih. Kami berdoa untuk keluarga besar dari almarhumah Oma Eti Susiana. Kiranya Engkau yang memampukan keluarga untuk melihat ini yang terbaik. Ini yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Maka kiranya teladan yang sudah Oma Eti Susiana tunjukkan selama ini boleh dilanjutkan oleh anak, mantu, cucu, cicit yang Engkau hadirkan. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus berjuang untuk menempuh pembelajaran jarak jauh. Tidak mudah bagi mereka untuk mengelola waktu. Namun biarlah sekalipun anak-anak kami ini masih kecil, masih muda, tapi Engkau berikan hikmat kepada mereka, agar setiap tanggung jawab yang diberikan oleh pihak sekolah, mereka dapat menunaikannya dengan baik, sambil terus juga ambil bagian, menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan bersama sebagai keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa bagi kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha yang kami tempuh, maupun dalam relasi antara suami istri, antar ipar, antar besan, hubungan mertua dan menantu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kondisi dan keadaan dunia sudah berat. Biarlah berbagai persoalan yang ada yang kami hadapi tidak merenggangkan relasi yang ada, tetapi kami boleh memulihkannya. Dan Tuhan yang menolong kami, sehingga dengan kasih mesra kami juga mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi berbagai hal yang sedang terjadi di dunia ini. Kami juga saat ini berdoa
untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan kembali usia dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang memampukan saudara-saudara kami untuk terus menaikkan syukur atas apapun yang Engkau izinkan terjadi, secara khusus pertambahan usia bagi adik Yosua Immanuel, saudara Emil Rahardi, saudara Daniel Purwanto, adik Sisilia, Bapak Sudarno, Bapak Nuriantoro, saudara Hans Lawenu, adik Jova Kalvani, Ibu Anita Mamesah, adik Antoni Tanuwijaya, Bapak Irwan Budi Santosa, saudara Denis Maulani, Ibu Rahayu Ciptowati, Bapak Gordon Sihite, Ibu Kustiati Petrus, Ibu Dian Huta Barat, saudara David Silitonga, saudara Matthew Takoy, dan sanak keluarga kami atau sahabat kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Engkaulah sumber sukacita kami, maka segala kemuliaan, segala karya dan talenta, biarlah juga dapat dipersembahkan kembali bagimu, ya Bapa. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kiranya juga Engkau berkati, sehingga seiring bertambahnya usia pernikahan, semakin kuat pulalah ikatan cinta kasih dalam keluarga. Ya Bapa yang penyayang, kami juga saat ini membawa kehidupan kebersamaan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian umat-Mu di sini, di GKP Kampung Tengah ini. Kiranya Engkau yang memberikan kesatuan hati, semangat dan sukacita kepada majelis jemaat termasuk pendeta konsulen di dalamnya, yakni Pendeta Supriyatno. Engkau juga yang akan memberkati para komisi, para guru sekolah minggu dan setiap aktivis yang ada. Biarlah kami boleh menjalin kebersamaan, kekuatan untuk melayani Tuhan melalui umat-Mu. Dan di masa pandemi ini, biarlah kami juga boleh terbuka untuk hal-hal yang baru dalam mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi umat-Mu. Proses pendekatan kepada calon majelis jemaat dan juga PPJ periode yang baru, kiranya Engkau yang memberikan kelancaran. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah menyatakan kesediaannya melayani Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara kami yang lainnya yang akan dikunjungi juga memiliki sukacita yang sama untuk menerima panggilan-Mu, ya Bapa. Saat ini kami juga membawa kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Ada harapan kami ketika pemberian vaksin secara bertahap sudah mulai diberikan. Kiranya kami dapat turut mendukung hal ini. Kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah untuk penanganan radikalisme dan berbagai bentuk kekerasan, berbagai bentuk ketidakadilan. Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa ini untuk dapat bersikap dengan bijaksana, untuk dapat merangkul segenap bagian bangsa yang majemuk ini. Ya Bapa, dalam syafaat kami saat ini, kami juga mengingat saudara-saudara kami, korban kecelakaan dan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Mereka yang harus kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda yang dikumpulkan dengan jerih payah hanya dalam sekejap. Tentu tidak mudah bagi mereka, maka Engkaulah Tuhan yang berkenan memberikan kekuatan, penghiburan, dan Engkau juga memampukan kami agar bukan hanya mengingat mereka dalam doa, tetapi kami juga bergerak untuk dapat memberikan berbagai bentuk bantuan, meringankan beban saudara-saudara kami ini. Inilah rangkaian syafaat kami, ya Bapa.
jauh dari sempurna. Engkaulah yang melihat kedalaman hati kami dan mendengar setiap seruan yang tidak terucapkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus juga saat ini kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita song-song berkat Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari dan anak-anakku, kini terimalah berkat Tuhan. Dan sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian saat ini telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki pekan yang baru. Tuhan memberkati. Pendeta dan Majelis Jemaat menyampaikan salam kepada jemaat. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku memenangkannya.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.